Hai Virgo, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Makasih ya sudah mampir ke sini walaupun saya kadang bikin, kadang enggak. Oke Virgo, ini hari Rabu, saya buka tentang keuangan kalian aja ya. Atau dua-duanya, keuangan dan percintaan. Mau? Ya saya lagi ngumpulin mood untuk bikin video karena nggak tahu moodnya suka ngilang. So ya saya mulai dengan Virgo dan pasti zodiak lain suka protes, but it's okay. Oke, dua-duanya. Saya putuskan dua-duanya. 3 kartu untuk keuangan Virgo. Ini kartu pertama. Ih, kenapa terbalik Wheel of Fortune-nya? Oke. Nggak apa-apa. Ada ini, ada Ace of Swords. Tidak terbalik. Satu lagi yang mana nih Virgo? Ini, oke. Oke. Ada Nine of Pentacles juga terbalik. Udah keuangan terbalik pula itu. Virgo. Emang in this economy pada teriak-teriak, gimana keuangan Mbak Lucy? Gimana keuangan? Iya, ngerti. Saya juga teriak begitu. Tapi ya astungkara, alhamdulillah, puji Tuhan masih ada kerjaan, gitu aja sih. Ya. Mau gimana lagi my dear Virgo? Percintaan 3 kartu. Satu, something ya, ada sesuatu yang lumayan buruk, ada the moon, tapi ikutin aja intuisinya. Tapi juga ada sesuatu yang baru. Ini general ya, percintaannya. Jadi kalian punya orang dekat atau tidak, ya kita lihat. Percintaannya malah bagus nih, bagus dalam arti walaupun ada sedikit mungkin problem, tapi oke. Tapi sama juga sih. Look, nih ya, ada the Wheel of Fortune tapi terbalik. Memang keberuntungan masih jungkir balik untuk Virgo, nggak apa-apa. Toh kalian diberi kekuatan untuk menghadapinya. Jadi in the next few days ya, karena ini timeless atau apapun, ya masih belum ada keberuntungan untuk keuangan, karir kalian, apapun itu. Tapi masih diberi kekuatan ya, karena yang kalian usahakan memang belum ada hasilnya secara signifikan kalau dilihat dari 3 kartu ini. Dan 3 kartu ini juga bicara bukan berarti kalian harus berhenti berusaha. Usaha tetap, tapi memang keadaan belum membaik untuk Virgo. Segala macam usaha kalian itu masih ya setidaknya belum ada hasilnya ya di ke depan ini. Mau dibilang iya Mbak, tapi ini udah akhir tahun, udah deket. So what? Kan masih ada tahun depan lagi. Kita kan hidup dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Terus kalau akhir tahun ini masih belum membaik, apa kita berhenti hidup? Ya enggak, tetap usaha. Makanya masih dikasih Ace of Sword ini Virgo. Berarti memang kalian masih diberi kekuatan untuk setidaknya melalui hari-hari kalian step by step, sedikit-sedikit, selangkah-selangkah, tapi tetap dilakoni gitu. Tetap dijalani. Tetap udah lakukan sesuai dengan apa yang bisa kalian lakukan. Kalian masih dikasih kekuatan nih, walaupun masih anjlok. Terus apakah ada halangan untuk ketiga kartu ini? Maka saya akan membuka 1 kartu, 2 kartu, 2 kartu yang ini yang pertama. Ada yang harus berakhir, the death. Satu lagi, Eight of Swords-nya terbalik. So, kalau ini bisa dibilang halangannya ya, karena memang harus ada circle yang berhenti. Terus kalau kalian nanya, apaan tuh Mbak circle yang berhenti? Jadi hidup kita itu
adalah sebuah lingkaran kehidupan atau circle of life. Ngejelasinnya jelimet panjang, tapi kalian boleh ya mencari tahu tentang hal itulah ya. Kayak gimana caranya kalian tahu apakah circle of life itu sendiri. Akan tetapi kalau kalian mau tahu circle of life kalian itu sampai di mana, nah orang per orang itu beda-beda. Saya dulu punya teman yang pinter di bidang feng shui ya, bisa membaca pace, tulisannya bazi tapi bacanya katanya pace atau pace, oke? Chinese dia, Cindo. Dan si bapak tersebut bilang, Lucia, circle of life kamu begini. Dikasih tahu dah tuh panjang lebar. Memang yang bisa membaca itu karena ada patternnya, dan itu perlu diketahui lewat birth chart. Nah karena dia secara pace atau secara feng shui, jadi ya secara Chinese horoscope. Nah kalau saya baca ini kan secara zodiak barat gitu ya. Nah, oke. Cukup tentang circle of life itu. Untuk balik lagi ke kartunya yang tadi, kenapa circle of life beberapa Virgo, nggak semua ya, karena beda-beda, itu sedang mengalami ya begitulah ya. Mungkin nyusruk, mungkin naik turun nggak karuan, karena ya itu tadi memang masih ada yang belum bagus, tapi tetap dikasih kekuatannya. Dan ada yang memang harus berakhir dulu. Kapan berakhirnya? Nah itu pertanyaannya, setiap orang beda-beda. Dan beberapa dari Virgo juga harus melepas semua yang buruk-buruk di dalam dirinya yang bikin dia sakit. Loh, ini terbalik ya. Itu akan lepas baru ketika putaran kehidupannya menjadi sesuatu yang baru, kan udah berakhir gitu. Nah baru kalian bisa lihat apa yang akan terjadi kemudian gitu. Aduh, agak susah ini menerangkannya, nggak cukup nanti videonya. Nah ujung-ujungnya ini nih, sensitivity. Iya, beberapa Virgo untuk hal keuangan memang masih berada di rasa yang sensitif dalam beberapa hari ke depan, atau bahkan hitungannya bulan atau lebih dari itu, tergantung apakah resonate atau tidak. Tapi kalau yang secara general terlihat di sini seperti itu. Apakah kalian Virgo yang termasuk, apakah saya Virgo yang termasuk, itu hanya bisa ditanyakan kepada diri kalian masing-masing. Oke Virgo, jadi gitu. Memang masih belum ada the star-nya belum kelihatan, the sun-nya belum kelihatan untuk keuangan. Tapi kita hanya bisa menjalaninya semampu kita, setiap hari, setiap saat bahkan. Oke Virgo, kita masuk ke percintaan. Terlihat di sini ada the moon, ada the fool, ada the world. Memang mungkin agak riweh untuk percintaannya Virgo, baik yang masih single maupun yang sudah double. Agak riweh, tapi ini semua kartunya dalam posisi yang terbuka. Cuma ini doang yang agak mengkhawatirkan, tapi yang dua tetap menjanjikan. Untuk Virgo akan ada hal baru di percintaan kalian. Kalau masih single ya bisalah ketemu seseorang yang baru begitu kan, yang akan membuka cakrawala baru, bahkan circle of life percintaan yang baru untuk Virgo. Kalau yang udah couple sama juga, mungkin ada debat-debat kusir, mungkin ada sedikit pertentangan, pertikaian kecil-kecilan, tapi setelah itu ada sesuatu hal yang baru dan akan membuka cakrawala baru percintaannya Virgo. So, ini lebih menjanjikan dibanding keuangan tadi menurut saya. Oke, apakah ada halangannya? Kembali lagi saya buka dua kartu. Kartu yang pertama adalah Seven of Swords. Kartu yang kedua adalah Happiness atau The Sun. Tuh kan saya bilang ini lebih menjanjikan ya kalau dalam hal relasi. Kalau kalian bilang apaan baru sih, orang saya nggak dapet pasangan, so what? Emang dapet pasangan tuh udah pasti happy?
Emang sendiri nggak bisa happy, ya kan? Yang berpasangan pun kadang-kadang malah nggak happy, bener nggak? Tapi setidaknya kalian berada di relasi yang sehat gitu ya, bukan jadi pebinor atau pelakor. Ayo, jangan sampai lah kayak gitu. Nah ini walaupun ini ada kartu kebahagiaan, kenapa saya bilang ini bisa jadi halangan? Iya, karena ada Seven of Swords-nya di sini dan dua-duanya tidak terbalik. Ini mengindikasi ketika kalian merasa tidak happy seperti yang saya bilang tadi, apaan gimana mau happy mbak, orang belum punya pasangan. Kalau kalian membandingkan dengan pihak lain kayak wah dia happy karena udah punya pasangan, padahal belum tentu. Itu bisa jadi hambatan, justru ya bisa jadi penghambat the happiness gitu, the kebahagiaan kalian ini. Ya karena jalan hidup orang memang beda-beda, jadi nggak usah terlalu berpatokan pada standar orang lain. Justru kalianlah yang bisa mengendalikan hidup kalian masing-masing dan juga bisa apa ya bilangnya, lebih happy lah ya dengan hidup kalian sendiri apapun yang terjadi, sudah couple maupun masih sendiri. Dan ujung-ujungnya adalah drama, gosip. Gosip, oke. Ujung-ujungnya bisa jadi drama dan gosip kalau kalian melihat hal percintaan kalian itu nyusruk atau nggak baik atau jelek gitu. Ujung-ujungnya bisa jadi gitu. Tapi kalau kalian melihat kehidupan kalian, oh ada yang baru kok nanti, oh ada regenerasi ya, the word gitu kan, ya udah itu nanti yang memang akan terjadi. Tapi ya dengan adanya ini ya, ini gosip gara-gara ini nih ya, sawang sinawang ngelihat kehidupan lain lebih baik dan melihat yang lain lebih happy, padahal sebenarnya kalian juga bisa happy apapun yang terjadi. So what will happen next buat percintaan sebenarnya tergantung kalian sendiri. Mau ikut tenggelam dengan segala macam gosip yang gak penting itu ya itu makanya ada the moon kan tadi ya, ya karena ada omongan-omongan jelek. Orang yang belum punya pasangan pun masih digosipin juga ya kan. Makanya tadi di depan saya bilang apa, jangan jadi pebinor atau pelakor. Oke, so ya itu untuk percintaan masih lebih menjanjikan, akan ada sesuatu hal yang baru dan itu baik. Tapi saya kembalikan lagi kepada kalian, baiknya itu seperti apa. Karena saya melihat di gosip-gosip sekitar di sosial media banyak banget orang yang ya ampun segitunya ya. Ada yang sampai pingsan, nangis-nangis terus pingsan, teriak-teriak karena sebenarnya dia pelakor dan lakinya itu balik ke bininya gitu. Itu kan sesuatu yang baik, tapi dia malah jadi histeri seperti itu, mempermalukan diri sendiri. Oh please Virgo yang nonton ini jangan ngikut yang kayak gitu ya. Itu mempermalukan diri sendiri, seriously. Aduh ampun deh. Kalau ada cowok, kalian single, cowok itu single tetap ya, tapi akhirnya cowok itu memilih mantan pacarnya misalnya, ya udah nggak milih kalian, ya udah. Kan gimana sih mau memaksakan orang jatuh cinta sama kita gitu. Terus kalau terusannya adalah tapi saya sudah memberikan segalanya, duit dan ini. Terus yang salah siapa? Kita dong yang memberikan itu. Jadi kalau ketika kalian memberikan sesuatu dan kalian juga tidak bisa berharap bahwa itu akan mengikat orang tersebut kepada kita, mau materi, mau diri kita sendiri, mau cinta kita, whatever, itu tidak akan mengikat orang itu dengan kita. Terus yang mengikat apa Mbak Lucy? Yang mengikat adalah perjodohan dari yang mempunyai cerita hidup kita ini gitu loh. Kalau emang jodoh, ya udah, dia pasti akan balik. Kalau nggak jodoh, ya udah, kapanpun dia bisa pergi. Sesimpel itu. Di Mbak Lucy ngomongnya enak banget kayak gitu, ringan banget. Ya karena kenyataannya begitu. Mau diapain lagi? Dipaksain? Nggak bisa. Makanya ya, ini sesuai gosip-gosip adanya pelakor dan pebinor itu emang ada dan nyata di dunia sekitar kita. But then saya berharap ini tidak terjadi di Virgo ya.
Oke, so tanyakan satu hal tentang karir keuangan dan bisnis dan satu hal tentang percintaan. Saya jawab dengan yes or no. Karir keuangan dan bisnis jawabannya masih no, masih tertunda ya. Dan untuk percintaan jawabannya juga no, karena memang harus ada yang kalian pikirkan dulu mau mengikuti si gosip itu atau enggak. Oke, so untuk kalian semua ini untuk dua-duanya deh ya, untuk baik percintaan maupun karir keuangan dan bisnis, pesan dari Angel's Guide adalah sign and reminder. Ya, pertanda-pertanda itu akan mengingatkan kalian dan itu sebenarnya banyak ada di sekitar kalian. Bisa kalian ambil itu sebagai ya pengingat aja bahwa apa yang harus kalian lakukan memang harus sesuai dengan kehidupan kalian masing-masing, sesuai dengan jalan hidup. Dan pertanda itu sebenarnya ada di sekitar kalian. Mungkin juga video ini bisa jadi sign and reminder kalau memang resonate untuk kalian, kalau memang ini masuk dalam kehidupan kalian. Sekian bacaannya, ternyata kelamaan. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam Light Angel in Love and bye-bye.